selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah join ke Zoom meeting hari ini. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sebelum kita mulai, ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme untuk perkuliahan kita ya untuk semester genap tahun akademik 2021-2022 ini ya. Mungkin sudah disampaikan juga oleh pengampu yang lain ya bahwa untuk semester ini kita masih dominan atau masih sebagian besar nantinya masih berjalan secara online ya, kecuali untuk mata kuliah praktikum terutama bahasa pemrograman dan sebagainya ya. Maka ada ketentuan dari institusi bahwa untuk semua proses perkuliahan ini harus kita record ya, atau kemudian nanti diupload ke dosen ke YouTube, ke channel YouTube dari masing-masing dosen. Nah, untuk itu saya mohon kerjasamanya supaya video dinyalakan. Silakan, saya tunggu dulu. Sambil saya absen. Enak. Kelihatan. Oke, thank you. Masih ada beberapa yang belum dinyalakan. Ya, terima kasih. Yang belum masih saya tunggu. Kalau gini kan enak ya, saya bisa lihat wajahnya. Kayaknya baru kenal semua ini saya. Baru ketemu saya ini ya? Baru Pak. Oke. Baru banget. Baru. Iya. Ini wajah pekerja semua ini kayaknya nih. Wajah-wajah mumet Pak. Wajah mumet. Sama. Kalau itu sama lah. Ya. Oke, thank you atas kerjasamanya. Untuk kemudian saya berharap ya untuk setiap kali pertemuan seperti inilah. Ya, supaya enak kita ngobrolnya kan, kelihatan wajahnya ganteng-ganteng gitu ya. Untuk semester ini, semester 2 ya, saya ditugaskan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika ya untuk pengampu mata kuliah Sistem Digital. Ya, ini judulnya masih materi tahun lalu, tapi sama saja. Ya, kalau tahun lalu itu namanya Teknik Digital, kurikulum lama itu diajarkan di semester 7, tapi kalau untuk kurikulum baru ini dibalik Sistem Digital di awal. Saya kira logis karena sistem digital ini nantinya akan menjadi konsep sebagai dasar bagi Anda untuk menempuh mata kuliah lain terkait dengan terutama yang berhubungan dengan komputer secara hardware gitu ya. Jadi ada nanti jaringan komputer, ada komunikasi data ya, ada sistem operasi termasuk di dalamnya gitu ya. Nah, untuk sistem digital ya, saya langsung saja
Karena Anda baru pertama kali ketemu saya, ya, tapi nggak usah kenalan ya, sudah bisa baca nama saya. Maaf Pak, Ya, itu kok kebalik ya Pak ya? apanya Apa Mas? emang kebalik Pak? Apa nih kebalik? Kebalik gak sih Apanya Gambarnya yang kebalik. Gambar apanya? Tampilannya Pak. tampilan Tampilannya Pak? kebalik. Materinya Iya, kebalik Tapi tulisannya. itu Pak Bangkit lagi share screen yang itu tuh. Mm-mm. Belum dicermin Pak. Bentar. Karena ini kita pakai OBS ya, jadi masih belum terlalu familiar. Cermin di mana ya? Tadi siang juga ada yang komplain seperti itu, tapi rupanya tidak semua. Ini semua terbalik atau gimana? Udah Pak. Kan Pak Bangkit kan itu kan share screen ya. Iya. Heeh. Di saya itu enggak, saya kirim di grup nggak apa-apa Pak. Kenapa? Saya screenshot terus kirim grup nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bentar ya. Yang dikirim ke grup apanya? Ini bahwa ini saya enggak terbalik loh. Oh gitu. Iya. Kok ada yang terbalik gimana ya? Ceritanya gimana ya? Karena nah itu Pak. ada yang tidak, ada yang terbalik. Berarti di sisi mananya yang harus di set ini? Kalau punya saya yang terbalik, berarti seharusnya semuanya juga seperti itu kan? Soalnya di layar saya normal-normal saja. Atau gini aja wis, karena waktunya saya nanti tak konsultasi dulu ke yang sudah familiar menggunakan OBS ya. Untuk sementara ya mungkin di sisi Anda tampilannya terbalik, tapi untuk mempermudah silahkan Anda unggah materinya dulu di SIA ya, jadi sambil Anda melihatnya di materi itu. Nah, jadi Anda sambil menyimak, sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, gitu ya. Baik. Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Ini identitas mata kuliahnya ya, tentang deskripsi dan standar kompetensi yang diharapkan. Jadi mata kuliah ini menjelaskan dari sisi aspek teknis ya, mengenai konsep digital ya. Diawali dengan pertemuan hari ini ya mungkin sebagai materi pembuka, yaitu mengenai konsep dasar sistem digital, kemudian nanti masuk ke sistem bilangan ya, kemudian masuk ke konversi bilangan, jadi itu satu rangkaian materi sistem dan konversi bilangan, kemudian kode pada sistem bilangan, aritmatika bilangan, sampai ke implementasi yang terkait dengan digital. Misalkan ada flip-flop, kemudian rangkaian sekuensial, counter, register ya. Nah, kemudian yang diharapkan adalah setelah menempuh mata kuliah ini Anda paling tidak mengenal, memahami konsep teknik digital yang menjadi dasar kerja dari semua perangkat yang berbasis digital, termasuk di dalamnya adalah perangkat komputer yang kita pegang sehari-hari. Ya. Kemudian untuk materi, ya,
secara garis besar saya bagi menjadi 9 pembahasan ya. Meskipun nanti juga bisa berkembang ya. Yang pertama adalah konsep sistem analog versus digital ya. Konsep dasarnya, berikutnya sistem dan konversi bilangan, berikutnya masuk ke logic gate atau gerbang logika ya, dan tabel kebenarannya, kemudian rangkaian kombinasi, kemudian nomor 5, 6 ini adalah tentang penyederhanaan fungsi menggunakan teorema Boolean dan juga menggunakan peta Carnot. Ya. Kemudian nomor 7, 8, dan 9 ini adalah implementasi digital, flip-flop, sekuensial, counter, dan register. Kemudian referensi utama yang saya pakai ini bukunya Eko Didik ya. Judulnya Sistem Digital, Analisis, Desain, dan Implementasi ya. Saya ada bukunya ya, nggak terlalu tebel lah, kira-kira segini ya. Tapi apa ya, ini referensi utama saya. Jadi kalau misalkan Anda punya buku atau referensi yang lain, silahkan, enggak apa-apa, dipakai saja. Ya, saya kira kalaupun ada perbedaan, misalkan paling bukan dalam hal yang prinsip, ya misalkan hanya dalam notasi atau apa. Tapi secara pembahasan, saya pernah lihat di beberapa buku, saya kira sama. Ya, oke. Nah, berikutnya ini yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi Anda, yaitu kontrak kuliah ya. Karena mungkin antara satu dosen dengan dosen yang lainnya punya standar yang sedikit berbeda ya. Karena kalau dilihat dari komposisi nilai sebenarnya mengikuti aturan kampus gitu ya. Aturan yang berlaku saat ini, komposisi penilaian, berarti ini nanti yang akan menjadi nilai akhir, ya, itu terdiri dari 4 komponen, ya, yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Kemarin sempat dibahas juga di rapat dosen, kemungkinan ada sedikit penyesuaian, ya, jadi untuk apa ya mengantisipasi barangkali gitu ya, dari keempat komponen ini tidak memenuhi gitu ya, atau hasilnya kurang memuaskan gitu ya, maka ada satu komponen lagi yang mungkin bisa ditambahkan, yaitu nilai harian. Oke, nah saya jelaskan yang 4 ini yang standar yang baku yang masih berlaku ya. Jadi ada 4 komponen. Komposisinya nilainya adalah 10%, 15% untuk tugas, UTS 35%, dan UAS 40%. Ya. Nah, kemudian dari 4 komponen ini Anda perhatikan ada yang warnanya merah gitu ya. Saya beri warna merah. Ini sebagai komponen-komponen yang menjadi syarat agar nilai Anda bisa keluar. Ya, artinya kalau bisa dibilang ya 3 komponen ini wajib terpenuhi. Nah, wajib terpenuhinya itu bagaimana mengukurnya gitu ya. Kehadiran ini persentase nilainya adalah 10% ya. Artinya ya dari nilai total akhir nanti yang muncul itu dihasilkan 10%-nya dari kehadiran. Nah, ini menjadi satu komponen yang wajib Anda penuhi dengan ukuran ini ya. Jadi kehadiran minimal itu adalah 70%. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau ngajar di rumah ya seperti ini. Yang sudah punya buntut, punya anak ya pasti merasakan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kehadiran prosentasenya 10% dengan syarat agar nilai Anda bisa keluar itu kehadiran minimal 70%.
Ya. Jadi Anda bisa menghitung mulai sekarang kalau misalkan sistem digital atau semua mata kuliah itu kan standar tatap mukanya adalah 14 kali gitu ya. 14 kali di luar UTS UAS. Jadi kalau dengan UTS UAS itu 16. Nah, kalau untuk tatap mukanya yang dihitung 14. 70%-nya 14 kira-kira berapa misalkan ya. Antara 10 sampai 11 pertemuan kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi berarti untuk nilai bisa keluar ya minimal Anda hadir 10 sampai 11 kali. Itu kalau hitungannya 14 kali pertemuan. Ya. Jadi kita atau Anda bisa mulai memperkirakan, merencanakan, nanti saya nggak masuk berapa kali ya kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi yo lazimnya ya harapannya ya masuk terus gitu ya. Tapi kan ya saya juga pernah merasakan kerja sambil kuliah ya pasti agak berat. Kuliah jam semene iki ya wis loyo-loyone ya Mas ya. Capek, udah kerja seharian sampai rumah masih harus kuliah lagi ya berat memang. Nah, tapi karena itu aturan ya tetap harus kita ikuti. Nah, kalaupun misalkan ya, kalau misalkan Anda terpaksa tidak bisa ikut perkuliahan ya dengan alasan atau dengan sebab yang sebab yang memang tidak bisa dihindarkan ya, maka ya tolong konfirmasi ke saya. Ya. Nah, yang tidak bisa terhindarkan, yang bisa diterima itu ya misalkan sakit ya. Sakitnya ya benar-benar sakit gitu ya. Misalkan sedang opnam atau memang sama sekali tidak bisa mengikuti kuliah ya. Nah, silahkan konfirmasi ke saya. Akan lebih kuat lagi kalau misalkan disertakan dengan surat keterangan dokter misalkan ya. Atau karena ada keperluan dinas. Nah, khusus untuk yang satu ini ya tentu saja sebagai bukti Anda bisa sertakan surat tugas. Misalkan pada waktu perkuliahan tidak bisa mengikuti karena ada dinas luar misalkan ya. Nah, sertakan surat tugas. Itu akan saya hitung sebagai atau tidak saya hitung tidak saya kategorikan sebagai tidak masuk gitu ya. Ya, kalau ada konfirmasinya ya sebelumnya tentu saja ya jangan terlalu jauh ya. Misalkan besok saya ada tugas luar, ada jadwalnya sistem digital. Nah, silakan konfirmasi ke saya. Atau misalkan seperti tadi, terima kasih sudah ada yang konfirmasi tidak bisa ikut tepat waktu karena sedang perjalanan dari kerjaan ya, tidak memungkinkan untuk mengikuti kuliah online. Konfirmasi saja nggak apa-apa. Terlambat misalkan ya. Oke. Nah, saya percayakan semua itu kepada Anda gitu ya. Artinya ya tanggung jawab masing-masing. Kalau memang Anda berhalangan hadir ya memang benar-benar berhalangan atau terlambat masuk ya memang benar-benar terlambat karena hal yang tidak memungkinkan gitu ya. Jangan digawe-gawe ya, jangan dibuat-buat ya. Oke. Itu kehadiran. Ya. Artinya kalau Anda hadir kurang dari 70%, ya, jadi berarti nanti untuk nilai absen itu minimal 7, ya, karena nilainya kan nilai 10% kali 100 gitu ya, kalau hadir full kan 100 gitu ya, maka hasilnya adalah 70 ya, sorry 70 ya. Nah, nilai minimalnya 70. Kalau nilainya kurang dari itu, ya mohon maaf, ya bisa jadi kemungkinan besar nilai Anda tidak akan keluar. Maka Anda harus mengikuti mekanisme atau prosedur yang berlaku. Ya,
Karena di kita tidak ada ujian susulan. Ya, yang ada adalah ujian perbaikan. Kalau hanya gara-gara nggak masuk sekali, nilainya tidak memenuhi 70% misalkan, ya kurang 1 misalkan ya, terus harus ikut ujian perbaikan kan rugi gitu ya. Karena ujian perbaikan itu juga ada biayanya. Kemudian komponen wajib berikutnya, saya kira ini ya sewajarnya ya UTS, UAS. Nah, ukurannya ya Anda harus ikut, Anda harus mengerjakan sebaik-baiknya gitu ya. Oke. Kalau Anda tidak hadir ya berarti bahkan sekarang pun kalaupun tidak hadir karena satu keperluan yang tidak bisa dihindarkan pun sekarang prosedurnya ujian perbaikan. Tidak ada atau tidak dibuka ujian susulan. Maka usahakan ya diperhitungkanlah waktunya ya, kapan ujian ya, sehingga Anda bisa planning sejak jauh-jauh hari, mempersiapkan diri supaya tidak berbenturan dengan kebutuhan kerja. Ya. Nah, dari 3 komponen utama ini, komponen wajib ini, kalau kita hitung ya, itu jumlahnya adalah 10 tambah 35 tambah 40, 85%. Artinya kalau ini semua nilainya maksimal, Anda masuk terus, UTS-nya nilainya 100, UAS-nya nilainya 100, meskipun selama ini kalau saya ngampu sistem digital ya, kalaupun ada paling hanya 1 orang, 2 orang yang nilainya UTS 100 misalkan ya. Jadi artinya ya kalau ini tadi bisa maksimal semua 85 itu kan sudah kategori A kalau nggak salah ya. Nilainya A. Ya. Tapi kan kemungkinan untuk ke sana juga harus melalui perjuangan gitu ya. Kalau ini harus 100 semua kan susah. Nah, maka ada cadangan nilai ini tugas. Artinya nilai tugas ini bukan indikator untuk menentukan Anda dinyatakan atau dapat nilai atau tidak gitu ya. Tugas ini kalau saya ibaratkan sunnah gitu ya. Jadi kalau Anda kerjakan ya untuk nambah nilai, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya. Oke, yang wajib adalah 3 itu tadi. Kecuali kalau nanti ada tugas yang memang sifatnya wajib, misalkan tugas proyek atau apa ya, itu sifatnya wajib ya, maka harus dikerjakan. Tapi pada prinsipnya tugas-tugas yang mungkin nanti akan saya berikan itu sifatnya hanya untuk menambah persentase nilai. Ya, jadi bukan sebagai menentukan nilai keluar atau tidak. Ya. Oke. Itu tentang kontrak kuliah. Nah, ini di bawah Anda bisa baca ya. Tadi kehadiran, kemudian mengikuti UTS UAS sesuai jadwal. Kalau berhalangan sama seperti tadi, ketika kuliah ya, tidak bisa dihindari, maka segera konfirmasi. Kalau ini untuk yang lama ya. Saya kira ini sudah terakhir saya punya pengalaman seperti ini juga, ada mahasiswa yang tidak bisa ikut konfirmasi, ternyata karena konfirmasinya setelah UAS, jadi dia tidak bisa ikut atau tidak dibuka ujian susulan. Ya. Oke, sampai sini barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan, silahkan. Oh iya, tambahan 1 tadi ya, nilai harian. Ya. Kalau itu mungkin sifatnya fleksibel ya, nanti tergantung hasil dari nilai ini, gitu ya. Kalau mayoritas ternyata nilainya dilalah gitu ya, dilalah jeblok gitu ya, ya maka nilai harian itu nanti akan saya masukkan. Ataupun kalau nanti kebijakannya nilai harian itu wajib ada ya, berarti ini bisa berubah gitu ya. Tapi untuk sementara saya pakai acuan yang ini. Nilai harian itu didapatkan dari
Ya kalau itu subjektif ya. Jadi dari kalau ada kuis misalkan Anda mengerjakan atau dalam proses perkuliahan, diskusi, ya Anda aktif dan sebagainya, itu masuk ke nilai harian. Oke, sampai sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Pak, izin Ya, bertanya Pak. Waalaikumsalam. Atas nama Ahmad Miftahuddin Pak. Ahmad Miftahuddin. Silahkan Mas. Untuk masalah kehadiran Pak, Ya. saya kan, maaf ini Pak, saya kan kerjanya shift, Mm-mm. 3 shift, Mm-mm. pagi, siang, sama malam. Mm-mm. Kalau selama saya bekerja, terus pas Ya. ada jadwal kuliah, itu masih bisa saya mengikuti. Mm-mm. Tapi kalau posisi saya lagi di jalan, saya konfirmasi ke Bapak apa gimana Pak? Ya, Ini makanya itu tadi. Ya, ya karena ini kelas karyawan ya. Ya yang saya bilang tadi memang agak berat. Jadi memang ada perlakuan khusus ya. Kalau dari saya pribadi ya. Jadi silahkan konfirmasi saja. Yang penting ya saya berharap benar-benar bertanggung jawab gitu ya. Kalau memang berhalangan sedang di jalan tidak memungkinkan untuk kuliah online, ya silahkan konfirmasi. Tapi kalau misalkan bisa disambi lagi perjalanan dinas, yang nyetir temennya Anda bisa kuliah gitu kan, tidak masalah kan ya. iya Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang lain? Ya, izin bertanya Pak. Ya, Muhammad siapa? Muhammad Haris Pak. Haris. Oke, silakan Mas. Itu untuk tugas kan di situ 15% ya Pak. Ya. Itu dalam satu semester ke depan perkiraannya bakal apa ya? Berapa tugas itu Pak yang dikasih? Kalau Apa satu semester 2 apa 3 gitu? Kalau berdasarkan RPS yang saya susun, saya ngeplot tugas itu ada sampai 4 kali, Mas. 4 kali, tapi bukan tugas-tugas yang berat lah. Tugas-tugas ringan saja. Ya, ya sekitar itulah. Kurang lebih sekitar itu. Ya, oke. Ya, untuk pemberian tugasnya itu apa 3 minggu sekali apa gimana tuh Pak? Apa nggak nentu? Saya plotnya di pertemuan-pertemuan tertentu. Jadi tidak di setiap pertemuan, tapi pertemuan-pertemuan tertentu. Misalkan pertemuan ketiga nanti ada tugas, pertemuan ke 5 atau 6 nanti ada tugas lagi, nanti pertemuan 9 ada tugas, misalkan seperti itu, Mas. Jadi tidak 3 minggu sekali atau apa tidak, ya. Ya Pak, ya. Mungkin Siap. nanti Anda bisa lihat di RPS yang akan saya share, tapi memang belum fix 100% jadi, masih finishing, masih saya perbaiki lagi. Jadi nanti kalau sudah jadi akan saya share baik RPS maupun modul ya sebagai pegangan Anda melalui SIA. Ya, sama materi juga melalui SIA. Gitu Mas Haris. Ya, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Coba jelas Pak, cukup jelas kok. Cukup ya? Oke. Iya Pak. Saya lanjutkan. Nah, kalau kontrak kuliah sudah jelas, artinya sudah disepakati ya. Jadi nanti ke depan tinggal Anda mereview lagi ya. Kalau misalkan nanti kok nilai saya nggak keluar ya. Nah, silahkan lihat lagi di kontrak kuliah aturannya seperti apa, gitu ya. Nah, Anda sambil lihat absensi saya kurang apa enggak. Karena absensi bisa Anda cek di SIA juga kan. Kelihatan ya? Di SIA kelihatan nggak kalau di akun Kelihatan, mahasiswa? Pak. Kelihatan ya? Kan Pak. Iya. Sudah masuk berapa kali, dari berapa pertemuan kan kelihatan toh. Nah, UTS saya kemarin nggak ikuti kayaknya. Nah, berarti itu sebabnya. Ya. Jangan sampai Enggak, satu lagi Pak, mohon maaf izin. ya.
untuk kebijakan absensinya Pak, Ya. di kita kan Pak di semester 1 saya itu ngalamin ketika lagi pengabsenan absensi Ketika lagi apa, sinyal Mas? gangguan Sorry, gitu sorry. Pak. Ketika lagi Ketika apa? lagi absensi Pak. Presensi, ya. Tiba-tiba sinyal gangguan gitu Pak, entah itu hujan atau buruk jaringannya. Jadi keluar masuk gitu Pak. Itu gimana Pak? Kadang ada yang dialfain Pak, yang sebenarnya di sebelumnya itu masuk. Saya memang apa ya, Mas? Saya untuk presensi nggak pengen repot karena saya percaya pada mahasiswa lah ya, sudah punya tanggung jawab ya. Jadi saya untuk presensi itu selalu saya rekap. Artinya setiap pertemuan selalu saya ketik di Word, kemudian saya simpan. Jadi begitu ada yang masuk ya, saya langsung ketikkan. Jadi ukurannya itu, kalau sudah masuk ya udah berarti sudah masuk presensi. Kalau kemudian tiba-tiba karena ada kendala sinyal, kuotanya habis, atau dipanggil bos atau apa, kan saya nggak tahu gitu ya. Jadi kalau sudah masuk, ya sudah masuk di data saya, di Word, ya itu masuk. Ya. Gitu ya, Iya, yang siap. ditanyakan Terima itu ya. kasih Pak. Nah, Iya Pak. oke. Jadi mungkin memang kadang saya butuh untuk cross check lagi karena saya ngetiknya telat misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini tadi yang masuk 9 orang ini sudah bertambah. Nah, ini saya kemudian masukkan di absensi saya. Ya. Ada lagi? Silahkan sambil saya sedang absen ini. Sorry, NIM 211950111 atas nama siapa? Muhammad Ghazi Aditya. Muhammad Ghazi. Iya, Pak. Oke, 12 orang yang sudah join. Oke, cukup ya untuk kontrak kuliah. Saya lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke materi, ada semacam beberapa pertanyaan mendasar ya, yang saya sebut sebagai pre-studi kuesioner. Let's start with easy. Jadi kita santai saja. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ini tidak saya nilai. Ya. Artinya ya nilai aktivitas tetap ya. Tapi bukan nilai tugas, bukan apa ya. Ini hanya sekedar bahan diskusi saja untuk saya bisa sedikit menjajaki kira-kira sejauh mana Anda memahami tentang hal-hal dasar ini. Oke, ada 3 pertanyaan mendasar. Silahkan saya beri kesempatan bagi Anda untuk menjawab dari nomor 1, silahkan. Yuk, siapa yang mau menjawab nomor 1? Silahkan. Googling Pak. Googling. Nggak apa-apa Pak. Ya enggak apa-apa sih, tapi usahakan pakai yang kita pahami saja lah, secara sederhana lah. Kalau googling pasti nanti dibaca dan textbook sekali.
izin bentar. Halo, halo Api. Api nak kerja lagi. Mau ngecas dulu. Hah? Mau ngecas. Halo Mi. Yuk, silakan. Sudah adakah yang menemukan jawabannya? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Tahu saya kalau sistem analog itu kayak sifatnya nyata, Pak. Sifatnya nyata. Nyata Heeh, dalam arti gimana, Mas? secara Kelihatan fisik, gitu. dalam bentuk Oke. gelombang, Pak. Dalam Contohnya bentuk kayak gelombang. televisi, Mm-mm. kamera film, kaset, rekam TV gitu, Pak. Hmm. Kalau radio masuk nggak? Radio masuknya apa? Radio masuk. Analog Radio atau analog, digital? Pak. Analog, Pak, tapi, Pak. Kelihatan nggak? Analog enggak. Enggak ya. Kelihatan enggak. Enggak kan ya? Mm-mm. Oke. Cuma fisiknya Mas yang kelihatan, tapi itunya nggak Iya. kelihatan. Fisik perangkatnya maksudnya. Kalau Iya. yang dimaksud Mas Rafiq tadi kan apanya? Bentuk gelombangnya kan yang kelihatan ya, Mas. Misalkan Gelombang TV. bisa, fisik bisa, Pak. Oh. Oke, barangkali ada yang lain yang mau menambahkan? Paling ya contohnya ini Pak, kayak TV kan ada Hmm. digital Pak. Ada sekarang lagi rame itu ya, ada yang Ya, analog, ada yang rame digital. Nah, itu kan sama-sama digital. kelihatan kan? Sama Pak. Iya, sama-sama kelihatan kan ya, baik gelombangnya, baik apa siarannya, baik bentuk fisiknya, perangkatnya kan kelihatan juga. Iya. TV-nya mau digital semua katanya. Iya, bukan TV-nya ya, tapi Apanya, Pak? siarannya, gitu kan ya. Siarannya. TV-nya analog kalau ditambah apa namanya itu set top box kan bisa kan? Bisa, Pak. Ya, bisa Pak, ditambah set top box. Iya. Biar gampang membandingkannya sekalian yang nomor 2 wis. Jadi ada analog, ada digital. Kalau tadi Mas Rafiq menjawabnya kelihatan secara fisik maupun secara gelombang. Nah, kalau sistem digital gimana? Apa enggak seperti itu juga? AC digital ya kelihatan, kita bisa ngatur suhunya kan 28 derajat misalkan. 28 derajatnya ya kelihatan. Kemudian fisiknya ya kelihatan AC-nya. Gimana? Yang sistem digital gimana? Katanya kalau sinyal digital itu lebih ringan ya, Pak, ketimbang sinyal analog. Ringan maksudnya? Di bawah sinyalnya itu sampainya itu lebih ringan, lebih sedikit, lebih ringkas datanya katanya sih. Oke. Ketimbang analog kan noise-nya juga banyak kalau analog. Ya. Digital lebih baik gitu. Nah, berarti itu kaitannya dengan apanya? Pembawa data. Tadi Pak, sudah atau nyebut loh. Pembawa data apa itu? Yang bisa membawa data itu apa? Kan tadi Anda sebutkan kalau analog itu cenderung lebih banyak noise-nya kan ya. Noise itu gangguan. Ya. Nah, berarti terkait dengan apanya itu? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Ya sudah Anda sebutkan sebenarnya pembawa datanya. Yang membawa data itu apa sih? Nah, kan ini Gelombang, Pak. Gelombang itu anunya ya, apanya ya? Bentuknya ya. Yang membawa itu kan kalau dalam konsep transmisi data itu disebut sebagai sinyal.
sinyal pembawa. Ya, sinyal itu yang nanti bisa membawa gelombang dalam bentuk analog maupun digital. Oke, jadi nomor 1 dan nomor 2 itu kalau kalau penjelasan secara sederhananya ya pembedanya adalah itu tadi sinyal pembawanya. Kalau sistem analog itu adalah sebuah sistem yang dia sinyal pembawanya dalam bentuk analog, dalam bentuk kalau istilah lainnya adalah continuous. Jadi kalau kita belajar di SMA itu kan sinyal analog itu yang bentuknya melentung-melentung itu ya, naik turun gitu toh, satu lembah satu gunung itu disebut sebagai satu gelombang kan gitu kan. Nah, itu disebut continuous karena cenderung perubahan intensitas gelombangnya itu berlangsung apa ya? Intensitas perubahannya tidak setajam, tidak sedrastis kalau sinyal digital. Kalau sinyal digital itu kalau diilustrasikan seperti kotak-kotak gitu ya. Jadi intensitasnya kelihatan sekali. Mana sinyal yang atau gelombang yang tinggi, mana gelombang yang rendah, itu sangat ketara sekali kalau gelombang digital. Maka pengaruhnya adalah tadi yang disebutkan Mas Rehan ya, bahwa dari sisi kualitas ya, kenapa TV analog sekarang harus berubah ke digital sih? Ya karena memang eranya menuju ke sana. Artinya kalau kita ambil logikanya secara sederhana, berarti kualitas digital itu bisa dibilang lebih baik dari yang analog. Kan logikanya gitu toh. Kalau analog sudah bagus, ngapain harus ganti digital? Ya, karena memang secara kualitas konon katanya memang lebih baik yang digital. Nah, kualitas itu ditentukan oleh apa ya? Antara lain tadi noise, ya, noise yang bisa terjadi itu cenderung analog itu lebih mudah terkena noise gangguan. Meskipun saya pun sekarang masih merasakan kebetulan di rumah juga TV sudah digital, tapi penangkapannya masih belum maksimal gitu ya. Oke, nggak tahu Anda merasakan atau tidak. Kalau cuaca jelek sedikit aja wis, ya, sedang anginnya kenceng misalkan, itu pun masih banyak gangguan. Ya mudah-mudahan ini karena sedang proses konversi saja, proses transisi, perpindahan dari analog ke digital yang tentu butuh adaptasi, jadi mungkin masih belum maksimal. Ya. Oke, itu penjelasan nomor 1 dan 2. Kira-kira bisa dimengerti atau tidak? Kalau Anda belum paham konsep continuous discrete, mungkin nanti sambil jalan ada ilustrasi tentang itu. Kalau contohnya apa saja yang analog itu apa saja? Analog lah ya, TV analog, TV analog, radio, terus radio, terus kamera yang kamera apa ya yang dulu itu? Kamera yang bunyi cekrek gitu ya. Ya, yang pakai ya banyak sih sebenarnya. banyak Speedometer, speedometer, termometer yang masih manual itu ya. Kalau sekarang kan alat ukur sudah banyak yang beralih juga ke digital. Misalkan termometer digital ya. Ya, banyaklah contohnya. Telepon masuk yang mana? Telepon digital. Masuknya yang analog, Pak. Telepon, Pak. Kalau telepon yang dulu kan masih analog gitu ya. Iya. Kalau sekarang Iya, ya smartphone itu sudah masuk ke yang konsep digital. Kalau digital itu dia contohnya smartphone, kemudian apalagi ya banyak sekarang hampir sebagian besar perangkat elektronik ya sudah berbasis digital, AC digital, kemudian laptop ya, TV sudah beralih ke digital, banyak sekali. Ya, yang membedakan itu tadi kemampuan sinyal pembawanya.
Ada yang ngalami radio? Ngalami Hadir Pak. Pak. Hah? Masih ngalami Pak. Oh, masih ngalami. Berarti ya termasuk agak STW ya, setengah tua ya. Agak tua Pak, Ah, iya, agak tua. nggak setengah Pak, Jangan tua Pak. Memang tua. ya jangan gitu. Ya, kalau tadi yang reguler kan saya tanya, ya kebanyakan nggak pernah pegang fisik radio itu nggak pernah. Nggak. Saya TV pakai antena kalengnya masih ngalamin Pak. TV pakai Antena kaleng. antena Kaleng kaleng. bekas. Apa Iya, itu? kaleng bekas Pak. Kalau itu kan inovasi ya. Sebenarnya. Memang ada antena kaleng. Ya. Oke, berarti kenal ada istilah FM, AM gitu tahu ya? Iya, tahu Pak, tahu banget Nah. Pak siaran-siarannya. Apa itu artinya? Ngerti nggak? Aduh, lupa lagi kalau itu Pak. Paling hafal apa namanya nama siaran-siarannya sih Pak, kayak FM siaran sama dari AM bagus mana? Kalau untuk siang sih AM Pak. Siang AM. Malam sih lebih bagus FM sih. Menurut saya sih Sebagian Pak ya. besar channel radio pakainya FM apa AM? Lebih banyak yang mana? Lebih ke FM sih Pak FM banyaknya. ya. Ada yang tahu apa itu FM apa itu AM? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Halo. Nah itu hubungannya tahu. dengan mungkin nanti di materi komunikasi data akan disampaikan ya bahwa data yang analog kemudian kan itu analog ya radio ya, data yang analog akan ditransmisikan sehingga sampai ke penikmat radio itu kan juga harus diterima dalam bentuk analog juga gitu ya. Nah, jadi ada konsep yang namanya data encoding. Ya, pengkodean data. Data analog ketika akan dibawa oleh sinyal analog dan diterima dalam bentuk dalam bentuk data analog juga itu melalui prosedur gitu ya. Ya. Itu namanya data encoding. Nah, dalam data analog sinyal analog itu ada proses yang namanya modulation. Nah, jadi AM itu amplitude modulation, FM itu frekuensi modulation. Ya. Kalau kita kembali ke konsep dasar sebuah sinyal tadi gelombang itu ya. Nah, itu kan komponen utamanya ada amplitudo, ada frekuensi, ada periode dan sebagainya, ada fase ya. Nah, jadi itu. Oke, itu intermezzo. Berikutnya, mengapa disebut digital? Ya, udah 8:30. Iya Pak, itu kenapa disebut digital ya? Kan ada jam tangan digital, padahal kan jam tangan digital itu nggak ada jaringannya Pak. Kenapa Pak disebut digital ya Pak? Nah itu pertanyaannya kok malah tanya saya. Itu pertanyaan dari saya malah tanya lagi saya. Coba dijawab dulu. Digital itu modernnya ya Pak, mungkin ya Pak. Kata-kata buat yang lebih modern, upgrade-nya gitu Pak. Saya ilustrasikan gini Mas. Saya apa proses gini, pembuatannya? Ya. Bukan, saya ilustrasikan gini. Perangkat laptop nih ya. Laptop kalau Anda pakai laptop. Laptop itu kan tidak selalu komunikasi datanya melibatkan perangkat online yang lain gitu kan ya, tidak selalu online misalkan ya. Yeah. Ketika kita bekerja dengan laptop, misalkan dengan atau Anda buka MS Word misalkan ya. Anda kerja MS Word itu kan juga prosesnya berjalan secara digital gitu loh. Jadi digital itu bukan dalam arti teknologinya lebih baru atau apa tadi ya. Ya, bukan seperti itu, tapi ya memang proses yang terjadi di dalamnya itu terjadi menggunakan prinsip digital. Nah, apa itu prinsip digital? Ya. Jadi ibarat kata kalau misalkan dulu itu lebih seringnya pakai buku gitu ya Pak, ditulis.
Terus mungkin pakai mesin ketik gitu yang jadul. Kalau sekarang kan Terus mungkin udah lebih apa namanya, udah lebih modern lah, lebih lebih digital ya kan modern, terus ada disebut digital gitu. Bukan, bukan. apa Bukan bukan Pak? seperti Oke. itu. Jadi kalau saya ngetik karakter Word ya, atau pakai aplikasi Word, kemudian saya ngetik teks ya. Kita kan pakai keyboard nih. Ya. Apakah keyboard ketika saya pencet A, kemudian prosesor itu mengenali A sebagai A gitu? Tidak. A itu kan bahasa kita, bahasa manusia gitu kan. Saya ngetik kata Rehan misalkan ya, REHAN misalkan. Saya ngetik teks seperti itu, apakah komputer menerimanya juga seperti itu? Kemudian muncul di monitor Rehan seperti itu? Tentu saja tidak seperti itu, karena komputer itu kan bekerjanya pakai bahasa mesin. Gitu ya. Jadi apa yang kita ketikkan itu ya dikenali dalam bentuk yang dia kenal, yang komputer kenal, laptop kenal. Jadi bukan karakter R, bukan karakter E, bukan karakter H, bukan seperti itu. Ya. Setiap saya mengetikkan, saya ngetik huruf A besar dengan huruf A kecil, itu komputer merepresentasikannya sudah berbeda. Bagaimana kok bisa kemudian muncul di layar huruf A besar, huruf A kecil? Itu kan melalui proses, maka ada prosesor, kemudian ada memori dan sebagainya. Nah, itu bekerjanya secara digital. Artinya, tadi saya ilustrasikan huruf A besar dengan huruf A kecil, itu sudah memiliki kode yang berbeda. Kalau dalam konteks komunikasi data ada standar yang namanya misalkan ASCII, American Standard Code for Information Interchange, gitu ya. Nah, itu adalah kode-kode bilangan yang merupakan representasi dari misalkan tadi huruf A besar, huruf B besar, huruf A kecil, huruf B kecil sampai Z kecil, angka 1, angka 2, sampai angka berapa gitu ya. Nah, itu punya representasi yang berbeda-beda. Itu ada tabel ASCII-nya. Nah, jadi kenapa disebut digital? Disebut digital itu karena dia menggunakan basis bilangan biner. Nah, ini yang harus kita pelajari. Salah satu yang penting di teknik digital itu adalah konsep bilangan. Digital itu menggunakan prinsip konsep bilangan digital. Bilangan biner. Pasti pernah dengar kan ya bilangan biner? Kalau yang kita pakai sehari-hari ya, duit Rp1.000 itu 10000. Itu bilangan apa namanya? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bukan. Bilangan Genep. desimal. Desimal. Ya. Tapi kalau 1000 itu bilangannya bentuknya adalah biner, beda lagi. Ya. Jadi antara 1000 desimal dengan 1000 biner itu dua nilai yang berbeda. Karena apa? Karena di biner itu dia hanya mengenal dua bilangan tadi, 0 dan 1. Ada yang kemudian menganalogikan on dan off. Ada yang true, false, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tapi intinya kenapa disebut digital? Ya karena dia menggunakan dasar bilangan biner. Jadi misalkan tadi huruf A besar itu kalau nggak salah 41 heksa. 41 heksa itu kalau dibinerkan menjadi 1000001. Nah, maka representasi huruf A besar ya yang nanti akan diproses oleh perangkat digital, misalkan komputer tadi ya. Kalau dalam komputer kan standarnya tadi ASCII ya. Huruf A besar di komputer itu direpresentasikan dengan 1000001 misalkan seperti itu. Ya. Oke, kira-kira ilustrasi sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Maksud saya, nanti lebih jelasnya ketika sudah masuk ke materi. Oke.
Tapi ngomong-ngomong ini sudah 8:30 kurang 2 menit. Ya, ya resikonya ekstensi ya seperti ini. Nggak tahu buat saya resiko, tapi buat Anda resiko atau tidak. Jadi materinya tidak bisa maksimal pasti. Karena waktunya hanya 1 jam. Baik yang 2 SKS maupun yang 3 SKS itu waktunya 1 jam. Ini saya baru masuk slide yang ke berapa ini? Ke-7. Ya, baru 7 slide. Yang lainnya belajar sendiri, Pak. Yang lainnya belajar sendiri. Ya, mudah-mudahan niatnya disertai dengan ikhtiar benar-benar ya, Mas. Nah, niat tok belajar, kalau sudah disimpan ya udah, ya toh. Iya, nggak dibuka lagi ya, Pak ya. Iya, makanya dibuka, pasti dibuka nanti pas ujian kan. Dibuka. Ya wis, intinya ini masih ada beberapa slide yang mungkin waktunya sudah tidak nyampe lagi. Saya ingin menyampaikan yang poin-poin penting saja. Nah, ini ya. Bentar. Ini representasi analog ya. Kalau textbook seperti ini. Ya, analog itu kuantitas yang diwakili oleh tegangan, arus, gerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Contohnya ini ya. Digital itu yang seperti ini. Tapi beda prinsipnya adalah nah ini ya. Yang membedakan analog dengan digital itu adalah ini. Kalau analog itu continue, kalau digital itu discrete. Ya, ini berkaitan dengan sinyal pembawanya. Ya. Ilustrasi analog dan digital itu mana ya, kayaknya ada. Nah, ini nih. Ya. Jadi kalau tadi Anda membayangkan analog kok digambarkan seperti itu, digital seperti itu. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi yang saya maksud dengan intensitas perubahannya itu analog cenderung tidak terlalu tajam seperti digital, itu ya maksudnya ini ya. Ya. Kalau ini perubahannya jelas, hanya ada beberapa intensitas, intensitas tinggi, rendah gitu ya, jelas perubahannya 1, 0, 1, 0, kan seperti itu. Oke, nah saya kembali lagi. Nah ini yang nantinya akan kita pelajari lebih jauh, tentu saja sesuai dengan judul mata kuliahnya, yaitu sistem digital, maka yang akan kita pelajari adalah tentang gerbang logika, logic gates. Ya, sudah pernah mengenal ini belum ya, gerbang logika ya? Udah kenalan sih waktu SMK kalau nggak salah. SMK. Ya, biasanya yang teknik ya paling tidak pernah lah disinggung lah ya. Kalau kemarin mata kuliah pernah. PTI disampaikan nggak? Pengantar teknologi informasi. Belum, perasaan Pak. Belum ya. Belum sampai. Yang ngajar siapa ya? Bu Pinky. Oh, Bu Pinky, oke. Oke. Nah, gerbang logika itu sebagai dasar dari rangkaian digital. Ya. Nah, gerbang logika paling dasar itu ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Ya, tapi nanti ada rangkaian kombinasional gabungan dari beberapa gerbang. Nanti ada juga gerbang-gerbang tambahan ya dari gerbang ini, misalkan ada NOT AND ya, atau NAND. NAND itu NOT AND, NOR, NOT OR. Nanti ada eksklusif OR, ada eksklusif NOR, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian nah ini sistem digital terdiri dari beberapa
rangkaian digital atau logika. Jadi pembentuk sebuah sistem digital itu ya rangkaian elektronik digital atau rangkaian logika. Ya. Contoh paling nyata komponen elektronik yang memuat rangkaian logika itu adalah IC, ya, Integrated Circuit. Atau kalau Anda belajar mikroprosesor itu ada ya contoh yang di komputer sekarang itu mikroprosesor itu ya isinya gerbang logika. Kalau yang model dulu ada namanya IC, Integrated Circuit. Ya, Integrated Circuit itu kalau kita bedah di dalamnya itu ya terdiri dari gerbang-gerbang logika. Misalkan IC 8204 itu isinya adalah gerbang logika, kalau nggak salah N atau NOT ya, saya lupa. 8204 itu NOT kalau nggak salah. Jadi di dalamnya itu ada beberapa gerbang NOT. Jadi ketika kaki-kakinya dihubungkan ya dia akan menghasilkan fungsi logik tadi. Ya. Inputnya berapa, outputnya ya tadi antara 1 dan 0. Ya. Oke. Oke, nanti dibaca saja. Nah ini, kemudian ya banyak berbagai versi ya di literatur juga dijelaskan. Jadi representasi besaran digital antara logik 0 dengan logik 1 itu ya dibedakan dalam hal ini. Ya, bedanya dari sisi tegangan listrik. Ya, ada yang menggunakan fungsi positif, ada negatif. Kalau positif itu berarti logika 1 itu yang lebih tinggi dari logika 0. Misalkan contoh ini adalah positif nih. Ya. Jadi tegangan listrik untuk logika 1 itu 2 sampai 5 volt, kalau yang 0 itu 0 sampai 0,8 volt. Ya. Tapi ada juga yang menggunakan fungsi negatif. Artinya kalau logika itu malah logika 0 itu malah jadi nilai 0 itu malah diwakili oleh sinyal yang lebih tinggi, ya, intensitas yang lebih tinggi. Logika 1 itu yang rendah. Ada yang seperti itu. Prinsipnya perbedaannya salah satunya adalah dari sisi tegangan listrik. Ya. Kemudian fungsinya ya kalau logika 0 ya lebih ke ground, kalau 1 itu sebagai pembangkit. Ya, catu daya. Diodanya juga beda, kemudian transistor itu ditandai dengan keadaan mati dan keadaan jenuh atau idle ya. Kemudian ilustrasinya biasanya digambarkan dalam bentuk saklar. Kalau logika 0 itu digambarkan dalam bentuk saklar yang terbuka, artinya tidak saling terhubung, ya, maka mati. Ya. Nah, kalau 1 itu terhubung. Ya. Nah, indikatornya berupa biasanya LED, lampu. Jadi kalau mungkin nanti sambil sama-sama cari ya ilustrasi untuk gerbang atau untuk project board namanya ya, apa ya. Nanti kalau memungkinkan kita simulasikan ya. Oke. Nah, ini beberapa kelebihan sistem digital. Oke, silakan dibaca ini ilustrasinya. Ini sama tadi terulang. Selesai. Oke, jadi sesuai yang tadi Anda sampaikan, sisanya belajar sendiri gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak cukup waktunya untuk saya sampaikan ya. Silakan Anda pelajari, Anda baca. Ya, kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di grup. Oke, mungkin itu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Habis saya masih ada kuliah lagi atau enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ya. Oke, mungkin sambil cukup, Pak, sepertinya. cukup ya. Oke. Mungkin itu sebagai awal dari pertemuan kita. Untuk minggu depan kita akan
masuk ke pembahasan mengenai tadi yang saya sebutkan sebagai dasar dari istilah digital, yaitu mengenai konsep bilangan. Tadi saya sudah menyinggung ada bilangan desimal yang kita kenal sehari-hari, ada bilangan biner. Apa bedanya? Kemudian ada beberapa bentuk bilangan lain yang juga sebenarnya dikenal juga di perangkat-perangkat digital, perangkat komputer terutama ya. Oke, itu saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.